Shalom. Saya berterima kasih untuk kesempatan malam hari ini bisa hadir di tengah saudara-saudara. Ao agradeço e obrigado para Roma, também a Carla, né, a Bela mais Fábio Irmão Senele. Oh, Irmão Sebentu. Dan saya bersuka cita melihat semangat dari teman-teman ada di sini. Itania pendeta ni hak solo contente berharian Irmão Senele Fatan Bidane. Walaupun sudah malam, sudah capek pasti, tapi masih ada kerinduan mendengar firman. Masih kalam botona Irmão Senele koletiona mai bisi hak solo kar rona maromba ni Fuan. Dan karena saya mengerti juga maka saya tidak akan bicara terlalu lama. Também pastor compreende também da coleona maka ni sida colia greu. Tapi harapan saya bahwa apa yang saya bagikan nanti bisa menjadi berkat bagi pelayanan kita bersama-sama. Saya tahu semua di sini adalah orang-orang yang melayani Tuhan dan ada pada gereja masing-masing. Dan saya ingin membagikan sesuatu dari firman Tuhan bagi kita untuk melengkapi kita di dalam pelayanan kita. Dan tema yang saya mau angkat pada malam hari ini adalah seperti kata Tuhan Yesus kepada Simon Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Dan karena itu saya mau mendasarkan pembahasan firman Tuhan pada malam hari ini dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. João capítulo 2 versículos 5 to 9. Nah, mungkin ada satu atau dua teman yang bisa membaca bagi kita Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Então, irmão, rumah nebe pelele lembroma ke Fuan. João capítulo 2 versículos 5 to 9.
Ini adalah percakapan Tuhan Yesus dengan Petrus setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Dan ini pertama kalinya Simon Petrus bertemu dengan Tuhan Yesus setelah dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Simon Petrus memang mendengar dari Maria Magdalena bahwa Yesus telah bangkit, tapi dia sendiri belum bertemu dengan Yesus. Dan Yesus berpesan kepada Maria Magdalena untuk disampaikan kepada murid yang lain termasuk Petrus bahwa mereka akan bertemu di Galilea. Dan di dalam pertemuan itulah terjadilah percakapan ini. Nah, saya ingin membagi buat kita beberapa hal penting dari teks ini. Yang pertama adalah bahwa Tuhan Yesus memberikan perintah tentang penggembalaan. Di dalam ayat 15 dikatakan Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Jadi Tuhan Yesus memberikan perintah kepada Petrus untuk menggembalakan domba-domba atau umat Tuhan. Di sini dalam teks ini memang perintah ini hanya diberikan kepada Petrus. Tetapi itu tidak berarti bahwa pekerjaan penggembalaan hanya milik eksklusif dari Petrus saja. Kalau kita melihat teks Alkitab yang lain, terlihat bahwa tugas penggembalaan diberikan kepada cukup banyak orang. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 28, Paulus di sana mengatakan bahwa kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah. Lalu di dalam Efesus pasal 4 ayat 11, Efesus 4 ayat 11, di sana Rasul Paulus juga berkata bahwa Tuhan memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil dan gembala-gembala. Berarti tugas penggembalaan bukan hanya milik Petrus, tapi milik banyak orang yang melayani Tuhan. Termasuk Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di sini. Nah, kata gembalakanlah dan kata dombaku muncul dari latar belakang perjanjian lama. Di mana umat Israel digambarkan sebagai domba dan Tuhan adalah gembala mereka. Mazmur 73 ayat 19, Mazmur 73 ayat 13, 79 ayat 13. Dikatakan, kami ini umatmu dan kawanan domba gembalaanmu. Atau dalam Yeskiel 34 ayat 31. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku. Berarti Israel adalah domba, sedangkan Tuhan itu adalah gembalanya. Karena itu Tuhan memerintahkan, gembalakan domba-dombaku. Itu terjadi pada perjanjian lama, di mana Tuhan memerintahkan pemimpin-pemimpin Israel untuk menggembalakan domba-dombanya.
tahu makan ba nai merombak ini yang bobo. Dalam bacaan kita, Petrus diperintahkan untuk menggembalakan domba-domba Tuhan. Iya kita lectura olehnya nai Jesus orang ba Pedro tahu makan ba nai merombak bobo. Dan sampai pada saat ini kita juga sebenarnya menerima perintah untuk menggembalakan domba-domba Tuhan. Tahu to ohin orang kita mosimun orang mesti nai merombak udah tahu makan ba nai merombak dia bibi. Di sini ada beberapa hal kecil yang mau saya sampaikan lagi. Iya buat ikuan malam yang itu. Yang pertama adalah domba-domba yang digembalakan itu dikatakan sebagai domba milik Tuhan. Iya dia bibi malah dia tahu makan ba ne dia nai merombak ini bibi. Perhatikan kata-kata, gembalakanlah domba-dombaku. Buatan sambal dia fuan dia tahu makan ka hari dia tahu dia bibi ne. Jadi itu berarti bahwa domba-domba itu tidak pernah menjadi miliknya Petrus. Antara orang itu kata bibi ne lawas dunia. Petrus sendiri di dalam suratnya, surat ini Petrus di surat rasik. Dia mengatakan 2 kali bahwa yang menjadi gembala sesungguhnya itu adalah Tuhan Yesus. Petrus rasik kata bibi akan lawas Yesus Kristus. Misalnya dalam 1 Petrus 2 ayat 25. Por exemplo, 1 Petrus capítulo 2 versículo 25. Sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Agora meu filho fala de bibiata né porque cuidado dunia fama. Berarti Tuhanlah gembala. Ane dia kata maroma pa bibiata. Lalu dalam pasal 5 ayat 4 1 Petrus. Itu 1 Petrus pasal capítulo 5 versículo 6. Dikatakan maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan. Berarti biarpun Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku, dan itu berarti Petrus adalah gembala. Tapi gembala yang sesungguhnya itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Penulis surat Ibrani mengatakan dalam Ibrani 13 ayat 20 bahwa dikatakan bahwa Allah damai sejahtera telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Dan itu berarti bahwa semua kita yang menggembalakan sebenarnya hanya menggembalakan domba milik Tuhan. Makanya dikatakan gembalakan domba-dombaku. Ingat dan camkan ini baik-baik. Domba-domba atau jemaat-jemaat yang kita gembalakan itu bukan milik kita. Itu bukan hak kita. Bukan kepunyaan kita. Itu milik, kepunyaan dan hak Tuhan Yesus saja. Ada banyak orang melayani Tuhan, menggembalakan jemaat-jemaat, dan mereka menganggap bahwa jemaat-jemaat adalah milik mereka sendiri. Saya tidak tahu di sini, tapi di Indonesia misalnya, karena ada terlalu begitu banyak gereja Protestan, maka seringkali jikalau ada jemaat dari satu gereja pergi berbakti di gereja yang lain, maka ada pendeta-pendeta tertentu mengatakan bahwa si A atau pendeta A telah mencuri domba saya. Saya sendiri seringkali dituduh sebagai mencuri domba-dombanya gereja tertentu. Tapi anggapan itu salah. Anggapan itu salah. Pertama, domba tidak pernah menjadi milik pendeta atau gereja atau aliran tertentu. Kedua, kalau dikatakan bahwa kita mencuri domba, itu berarti bahwa menganggap domba atau jemaat sebagai barang atau benda mati yang
bisa dipindah-pindah. Bahira ema kusa ternyata ita nau bibi atau ne ita bere dia kata bibi ne ita konsider hasa buat itu objek sudah kena mati. Padahal itu adalah manusia yang punya kehendak bebas memikirkan, memutuskan sesuatu dari diri sendiri. Afinal ne ema ne dengan foto decisão rasa ni bana hal dia buat mosida. Pada saat saya dituduh bahwa saya mencuri domba-domba, saya seringkali berkata, saya tidak pernah mencuri domba. Domba itu datang sendiri. Mungkin karena dia kekurangan makan dan kurus di kandang yang satu, sehingga dia mencari makan di kandang saya. Seharusnya kalian jangan marah saya, tapi harus berterima kasih karena saya memberi makan domba kalian yang makan di tempat saya. Saya sendiri tidak pernah menganggap bahwa jemaat itu adalah milik saya. Itu adalah milik Tuhan. Itu berarti Bapak Ibu yang melayani di gereja-gereja, sadarlah bahwa seluruh jemaat itu milik Tuhan yang hanya dipercayakan kepada Bapak Ibu. Karena itu Tuhan tegaskan, domba-dombaku. Sekarang yang kedua, poin kecil yang kedua. Pekerjaan penggembalaan itu sesuatu yang sangat penting. Dari mana kita tahu bahwa ini sesuatu yang penting? Di dalam Alkitab, jikalau kita mendapatkan satu kata diulang 3 kali, itu berarti penting sekali. Para rabi Yahudi, jikalau mereka ingin menekankan pentingnya sesuatu, mereka biasa mengucapkannya sampai 3 kali. Itu bisa merupakan pernyataan atau pertanyaan atau nasihat. Kita bisa melihat contoh di dalam kitab Yosua. Dalam Yosua 1 ayat 6 sampai 9. Muncul di sana 3 kali pernyataan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Itu ayat 6. Ayat 7 dikatakan kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Dan ayat 9 sekali lagi, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Berarti diucapkan 3 kali, ini penting sekali. Contoh lain adalah 1 Yohanes 5 ayat 18 sampai 20. Ayat 20. Di dalam ayat 18 dikatakan kita tahu bahwa setiap orang lahir dari Allah telah berbuat dosa. Ayat 19 dikatakan kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Ayat 20 dikatakan kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan mengaruniakan pengertian pada kita. Di ayat 18 ada kata-kata kita tahu. Ayat 19 kita tahu. Ayat 20 kita tahu. Berarti mengetahui itu penting. Juga contoh yang lain adalah dalam Matius pasal 6 tentang hal kekhawatiran. Kita menemukan di sana kata yang berulang-ulang, jangan kamu khawatir. Karena itu janganlah kamu khawatir. Jadi janganlah kamu khawatir. Berarti jangan khawatir itu penting.
Jadi kalau di Alkitab diucapkan sampai 3 kali itu penting sekali. Dan dalam bacaan kita tadi Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku, itu diulang sampai 3 kali. Berarti perintah untuk menggembalakan domba-domba itu adalah perintah yang penting. Mengapa penting? Di dalam kitab Yeskiel misalnya, kita membaca di dalam Yeskiel 34 ayat 2 sampai ayat 10. Tuhan mengecam pemimpin Israel karena mereka membiarkan domba-domba terbengkalai, tidak dirawat. Dikatakan bahwa kamu hanya minum susu dari domba-domba. Kamu ambil bulu domba-domba, tapi kamu tidak pernah beri makan domba-domba. Kalau ada yang sakit tidak kamu rawat. Kamu tidak menjaga dan memelihara mereka sampai mereka dimakan oleh binatang buas. Berarti ada gembala-gembala yang tidak bertanggung jawab, yang menurut kitab Yeskiel hanya menggembalakan diri sendiri. Dan dalam perjanjian baru Yesus menyebutnya sebagai gembala upahan. Gembala-gembala model seperti ini sudah ada dari zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru sampai hari ini. Mereka hanya melihat pelayanan penggembalaan sebagai kesempatan untuk memperkaya diri sendiri. Tapi mereka tidak pernah peduli dengan keadaan dari domba-domba atau jemaat Tuhan. Tahun yang lalu ada 40 kepala keluarga dari satu gereja datang menghadap saya. Mereka minta supaya mereka diizinkan bergabung dengan gereja saya. Saya tanya apa alasannya. Mereka mengatakan bahwa sekian lama sudah 2 tahun mereka tidak pernah, mereka sebelumnya mempunyai pendeta. Ini di kampung. Maka pendeta ini punya sawah. Juga memelihara ayam, kambing, babi dan sebagainya. Maka seluruh waktunya habis untuk urus sawah dan babi, kambing, ayam dan sebagainya. Tidak pernah ada kunjungan jemaat. Tidak pernah juga jemaat yang sakit dikunjungi dan didoakan. Dan bahkan yang lebih tragis adalah ada jemaat yang mati dan tidak kuburkan. Terpaksa majelis yang menguburkan padahal pendeta juga ada di sini. Ini berbulan-bulan membuat 40 kepala keluarga ini memisahkan diri dari gereja. Lalu mereka meminta untuk dilayani oleh sinode. Tapi tidak pernah ada pelayanan bagi mereka. Bahkan ada kata-kata, kalau kalian mau pindah ke agama lain misalnya Islam, silakan pindah, kalau negara menjamin kebebasan beragama setiap orang. Kalau kalian tidak mau pergi ke kebaktian pada hari Minggu, kalian boleh kebaktian hari Jumat. Kira-kira 2 tahun gereja ini tanpa pelayanan sama sekali.
hal hukum sila. Yang berkhotbah adalah majelis sesama majelis sendiri. Atau majelis sila, maka mereka di pesan sila, maka yang hadir. Mereka tidak pernah mendapatkan pelayanan sakramen baik baptisan maupun perjamuan. Sila mo kahit sakramen kung buat sana no sila santo. Bahkan mereka menjadi kesulitan karena di Natal tahun 2014 mereka tidak tahu mau bagaimana pelayanan terbaik. Kalau kau yang Natal dengan 2014 sila akan siapa atau buku Natal sila. Mereka memberikan deadline kepada saudara sampai akhir November. Kalau tidak ada pelayanan, kami akan keluar dan cari yang lain. Sila tayo kasi nung Nestor, bulan November kung na may tawada may amin sa side pa po degresin. Akhirnya tetap sampai akhir November tidak ada pun pelayanan dan mereka akhirnya mencari saya. Atau ya finu November, pendeta sa sinor sila dapat tawada ba sila tapos sila may buka itu di pendeta. Dan sekarang mereka sudah dilayani oleh gereja saya dan saya sudah menempatkan seorang gembala untuk pelayanan di desa atau kampung itu untuk melayani mereka. Agora depois kama sila buka mo po iya tahu pendeta ida ba iya sila ni aldeia tawada ba sila. Ini sebagai bukti bahwa di dalam sejarah ada begitu banyak orang yang tidak menggembalakan umat Tuhan dengan baik. Ane hanya sa iya sina hanya sa prova ida. Iya historia kata berulang tu agora. Iya maromak ni akan. Allah sudah tu main balo ke tahu mata maromak ni pun. Tuhan Yesus sendiri waktu pelayanan di dunia dia berkata, dia melihat mereka terlantar seperti domba tanpa gembala. Nah Yesus Kristus rasa momen ini saya pun di hari ini sila. Hanesa ita ema abandon hela ni belaiha bibiat. Tetapi karena domba-domba itu adalah milik Tuhan, Mai tambah bibi sila ni maromak ni Tuhan tidak akan membiarkan domba-domba itu tanpa gembala. Nai maromak sila mesti bibi sila ni lagi bibiat. Dia mencari gembala-gembala lain di bawah dia yang setia dan mau melayani. Maka maromak sila kata nanti serbi polar boleh serbi maromak. Lalu memberi perintah kepada mereka seperti kepada Petrus, gembalakanlah domba-domba. Isi ordem basira, Jesus ordem Pedro, tahu maka bahwa di sini. Maka perintah yang sama juga diberikan kepada Bapak Ibu yang melayani di gereja-gereja, gembalakanlah domba-dombaku. Tahu orang yang memos Hanesa, ordem Pak Irmão sira, tahu maka bahwa di seran, how di sira. Dan saya berharap bahwa tidak ada di antara saudara-saudara seperti gereja yang saya ceritakan itu. Kami kata Irmão seperti agora ini, Laos Hanesa, Bibi akan lebih how kontan lagi. Nah, jadi intinya adalah pelayanan penggembalaan adalah sesuatu yang sangat penting ditekankan oleh Tuhan Yesus. Tahu ini yang kata serbi le maromak ni, poin ni importante betul Jesus kualia. Ini poin kedua. Ini punto segundo. Sekarang poin ketiga kecil, poin C. Agora punto tolo, punto C. Kalau pertama tadi gembala, domba-domba adalah milik gembala. Oh ini audihan. Tahu matamba bibi sila mai bibi ni lo sitania mai bibakannya. Yang kedua, pelayanan penggembalaan sangat penting. Agora hanesan bibi atan importante tebes. Sekarang yang ketiga adalah pekerjaan penggembalaan ini sesuatu yang sangat berat. Agora mai begitu serbi hem bibi ni serbi sila tolan de tebes. Tadi di dalam bacaan kita menemukan kata gembalakanlah. Mai bi iya ita ni tura ita hetan dia fuan dia cuidado ka tahu mata ke hen au ni bibi sira. Di dalam ayat 15 dan ayat 17 dari Yohanes 21, di situ ada kata gembalakanlah. Iya dia versículo 1 cm atau 1 cm. Posisi João capítulo 1 dia. Hen au ni bibi sira. Di dalam bahasa asli dari Alkitab yaitu bahasa Yunani, kata gembalakan itu memakai kata boske. Hostia original grego dia tahu matambane dia boske. Dan boske itu bisa berarti berilah makan. Boske dia signifikan hamba. Jadi gembalakanlah artinya berilah makan. Tahu matang dia kata hamba sih. Itu di ayat 15 dan 17. Ini versículo 1 Tapi di dalam ayat 16 kata gembalakannya bahasa aslinya lain. Maka dia versículo 1 dia fuan dengan gembalakan atau matang dia original dia masih corona. Kalau ayat 15 sampai 17 menggunakan boske, versículo 1 itu usa dia fuan boske. Ayat 16 menggunakan bahasa Yunani poimaino.
Poi maino. Poi maino. Artinya rawatlah atau uruslah. Ini dia yang kata, kultivu bara, no taumatan, cuidado bara. Jadi gembalakanlah, artinya berilah makan, uruslah, rawatlah. Ini dia yang kata, taumatan bara, ini dia postira haman, kultivu sira, no cuidado sira. Saya tidak tahu bahasa titelnya apa, tapi bahasa Indonesia memakai gembalakanlah. Hal hatena dia fuan titul yang saya, mai ber dia fuan Indonesia dia gembalakan. Berarti tugas di balik kata gembalakan ini bukan tugas yang mudah. Entah dia yang kata dia fuan dengan taumatan bara, ini harus servis itu pasti. Ini mencakup memberi makan, merawat, memelihara, dan mengurus domba-domba Tuhan. Dia yang fuan cuidado, taumatan, moros kali kultivu. Taumatan pada merombak dia bibis tidak. Lalu yang berikut adalah ada kata domba. Ia ikut mari, ia dia wanita naran bibi Malay. Di dalam bahasa Yunani, domba itu digambarkan dengan dua kata. Ia dia Grego, dia wanita be domba ka bibi Malay dia dua. Kalau domba besar atau domba dewasa itu adalah disebut arnos. Kalau bibi Malay kalau bot dia Grego dia arnos. Tapi kalau domba kecil yang baru lahir itu disebut arnion. Kalau mainnya asal bibi kuinoris main dan dia Grego dia arnion. Jadi arnos itu domba besar atau dewasa, arnion domba kecil yang baru lahir. Arnos dia bibi bot arnion dia bibi Malay kuinoris main. Dan menariknya di dalam teks kita gembalakanlah dombaku, dia tidak pakai arnos tapi arnion. Agora importante bang dia fuan dia. Tahu mata baru di Mesir. Nilai usaha dia fuan arnos ada arnion. Berarti domba-domba di sini bukan domba besar, tapi anak domba yang masih kecil baru lahir. Antau ne fuan dia kata Allah tahu mata bagi Mesir dia bodoh ramai tahu mata di Mesir football main. Dengan kata lain kata-kata gembalakanlah domba-dombaku artinya adalah uruslah, rawatlah, kasih makanlah anak domba kecil yang baru lahir. Antau dia fuan dia tahu mata bagi ada pada ini tahu mata cuidado kurang bagi doa seperti urus main. Ini sama seperti merawat anak bayi yang baru lahir. Dia Hanesa tahu mata cuidado seperti urus. Kalau mengurus anak setelah 6-8 tahun tentu lebih mudah dari merawat bayi yang baru lahir 3-4 hari. Maksudnya kita cuidado tahu mata pada mara seperti hati manen ini fase ini udah kita cuidado lawan orang tua hati urus. Ibu-ibu pasti lebih mengerti itu. Senyor sira dia sira hati dia Tapi itu berarti bahwa mengurus, merawat, memberi makan domba-domba kecil ini susah. Dia kata tahu mata cuidado hari ini dia bibi ikuan ini susah. Dan itu berat. Dia restoran. Kalau ada anak kecil di situ kita suruh makanlah, dia makan. Sekali dia balik bebe itu dia hamba, wasa. Kita cukup perintah untuk makan, dia makan sendiri. Saya orang dia silahan. Tapi kalau ada bayi umur 3 hari kita teriak makanlah, makanlah, makanlah sampai mati dia tidak bisa makan. Saya balik bebe orang tulu. Itu hamba. Bebe dia lahan kita orang dia mati. Kita harus membuat makanan buat dia. Kita tinggal hari hamba dia. Membuka mulutnya. Kita tinggal lokal di ibu. Menyuapi dia. Kita tinggal suaminya. Kalau dia muntah kita bersihkan, suap lagi. Apa yang dia muntah, kita tinggal harus dia muntah, kita tinggal faham tidak lagi. Persis seperti kita memberi makan bayi. Anessa kita faham bebe. Butuh kesabaran. Ne precisa paciência. Butuh ketekunan. Precisa compadinas. Kalau tidak kita bisa emosi, marah dan pergi meninggalkan mereka. Kita bere hirus, kita bere emosi, kita bati aku sila. Siapa di antara saudara yang pernah emosi terhadap jemaat sendiri? Kalau saudara sungguh-sungguh pelayan, saudara tahu bahwa ada jemaat yang keras kepala. Ada yang suka melawan. Ada yang tidak taat. Ada yang munafik. Dan macam-macam. Dan itu membuat pelayanan penggembalaan itu menjadi berat. Saya pernah melayani di Kediri, Jawa Timur. Ada jemaat yang lama sekali tidak datang kebaktian.
Setiap kali saya berkunjung ke dia, tidak pernah ketemu di rumah. Kadang-kadang masih dari jauh saya lihat bahwa dia ada di rumah. Pintu rumahnya terbuka. Tapi saya ketuk pintu lama, kira-kira setengah jam dia tidak pernah keluar. Saya masuk ke dalam rumah mencari dia tidak ada. Lama-lama saya jadi marah. Satu hari saya pergi mencari dia, saya membawa kertas dan spidol. Lalu setelah saya tidak menemukan dia, saya tulis di kertas itu mengutip Kejadian pasal 3. Adam, di manakah engkau? Besoknya saya pergi kepada dia. Dia sudah tulis di bawah kertas itu. Dia kutip juga satu ayat Alkitab. Ketika aku mendengar langkah Tuhan Allah, aku lari dan bersembunyi. Coba saudara menghadapi domba seperti ini, siapa tidak marah? Berarti memang pekerjaan penyembelihan itu berat. Dan saya yakin kalau Bapak Ibu disuruh cerita masing-masing persoalan dengan jemaat di pelayanan, itu sesuatu yang pasti semua punya masalah. Tapi itu wajar karena gembalakanlah domba-dombaku itu seperti merawat, memberi makan anak domba yang baru lahir. Tapi biarpun berat, Tuhan menyuruh kita gembalakan domba-dombaku. Sudah mengantuk atau belum? Kalau belum, sekarang kita masuk kepada poin besar yang kedua. Yang kedua adalah hal yang diperlukan di dalam penggembalaan. Tadi kita sudah lihat pelayanan penggembalaan penting dan berat. Berarti kita perlu sesuatu supaya kita sanggup melakukan tugas penting dan berat itu. Di sini saya tidak bicara secara komplit, tapi hanya dari Yohanes 21. Dan kalau kita lihat Yohanes 21 ayat 15 sampai 17 tadi, seperti saya bilang tadi, ada 3 kali muncul kata gembalakanlah dombaku, gembalakanlah dombaku, gembalakanlah dombaku. Tapi sebenarnya sebelum muncul kata gembalakan dombaku, Tuhan sudah bertanya kepada Petrus lebih dulu, apakah engkau mengasihi aku? Jadi pertama kali Tuhan Yesus tanya pada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Begitu Petrus menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Tuhan bilang, gembalakan domba. Tuhan tanya kedua lagi, apakah engkau mengasihi aku? Begitu Petrus menjawab, aku mengasihi engkau. Tuhan bilang, gembalakan domba-domba. Begitu sampai 3 kali. Pertanyaannya, mengapa kok Tuhan tanya sampai 3 kali? Apakah engkau mengasihi aku? Ada penafsiran yang mengatakan bahwa di sini Tuhan Yesus bertanya menggunakan kata bahasa Yunani kasih agape.
Yunani ke grego dom agape. Jadi dengan kata lain Tuhan Yesus bilang, apakah engkau agape padaku? Atau sebenarnya serake agape mai hal. Tapi Petrus bukan bilang, ya aku agape padamu. Tapi Petrus menggunakan kata lain, yaitu pilea. Ya, aku pilea padamu. Mai Petrus hatan sana haus agape ba itabo. Mai ba haus pilea ba itabo. Pertanyaan kedua, Yesus menggunakan agape. Petrus menjawab pilea. Pergunta segundo Petrus Jesus usa agape. Mai Petrus hatan pilea. Lalu pertanyaan ketiga, Tuhan Yesus bertanya pilea dan Petrus jawab pilea juga. Ia pergunta terceiro, Jesus usa pilea. Petrus hatan dia kuasa dengan pilea. Ini membuat ada orang yang menafsirkan bahwa agape lebih tinggi dari pilea. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus menuntut kasih yang tinggi, tapi Petrus hanya punya kasih yang rendah. Tapi saya tidak setuju dengan penafsiran ini. Tapi saya tidak punya waktu untuk membuktikannya karena waktu kita terbatas. Tapi di sini saya hanya mau mengatakan bahwa di sini Tuhan Yesus tanya pada Petrus 3 kali. Tapi ada yang menarik. Dalam pertanyaan pertama, Yesus cuma tanya, apakah engkau mengasihi aku? Petrus jawab, ya, aku mengasihi engkau. Pertanyaan kedua sama, apakah engkau mengasihi aku? Petrus jawab, ya, aku mengasihi engkau. Tapi pertanyaan ketiga lain. Begitu Tuhan Yesus tanya, apakah engkau mengasihi aku? Lalu Alkitab mengatakan, lalu sedihlah hati Petrus karena Yesus bertanya 3 kali. A Bíblia lihat, depois Pedro triste, tambah Jesus usul dia puan dia dalam tubuh. Pertanyaan kita adalah, mengapa pertanyaan pertama dan kedua Petrus tidak sedih, tapi yang ketiga dia sedih? Agora pergunta kita pergunta sama pergunta primeiro segundo Pedro está triste, mas pergunta para dalam tubuh Pedro triste. Menurut Bapak Ibu kenapa? Kenapa tanya 1, 2 dia tidak sedih, begitu tanya ketiga dia sedih? Sama-sama Jesus pergunta primeiro, segundo Pedro lá triste, mas Jesus pergunta terceiro Pedro triste. Ada apa dengan ketiga? Iya saja dia pergunta nomor 2. Ada apa dengan 3? Iya saja membuat turun. Yang membuat Petrus sedih. Ini behal Pedro triste. Besar kemungkinan karena dia ingat beberapa hari yang lalu dia menyangkal Yesus 3 kali. Kemungkinan kali Yahanu itu ya tempo kutu Pedro nega Jesus dalam tubuh. Dia menyangkal Yesus, aku tidak kenal orang itu, aku bersumpah tidak kenal orang itu. Dia menyangkal 3 kali dan berkokoklah ayam. Setelah itu Yesus diadili sampai disalibkan dan mati dan bangkit. Dan begitu ketemu pertama kali setelah bangkit, Yesus langsung tanya 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Agora Pedro pode fazer, você mata mais. Primeira vez Pedro Jesus usou Pedro usou Pedro dalam tubuh. Ini menarik karena Tuhan Yesus bertanya, Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada ini? Ini interessante detalhe. Tambah Jesus usou Simon, hadome hau liu masirane. Tuhan Yesus menanyakan Petrus dalam perbandingan dengan orang lain. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada murid-murid yang lain mengasihi aku? Ini menarik karena pada perjamuan malam Petrus berkata, sekalipun mereka tergoncang imannya, aku sekali-kali tidak. Ini interessante tapi ya kala mulok sirato amor Tuhan aku tuh. Pedro dehan, mas que elas têm outro halai nega ita buat haus iman yang itu. Jadi di sini
Seolah-olah Tuhan Yesus mau berkata, karena engkau menyangkal aku 3 kali, sekarang aku bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Tanya 3 kali. Tidak nih hanya como se fosse tambah. Jesus Tuhan nih, hanu nih, tambah nih hal dalam tulu, mas hagus ba oh dalam tulu, oh isau hadu hal. Dan setiap kali bertanya tentang kasih, Tuhan Yesus mengakhiri dengan gembalakan domba-dombaku. Bahira Jesus, khusus dia fuan ni ba Pedro hodomi, ni hatan hodomi. Tahu Jesus hatan hal, se dia no hodomi hal, entah promo makne, tahu mata tahu di bibir. Mengapa demikian? Sama-sama kone. Karena kasih adalah syarat untuk masuk ke dalam pelayanan pengembalaan. Tambah domi kriteria boleh tambah ba tahu mata kuidado maromak mengko. Jikalau orang tidak mengasihi Tuhan, dia tidak layak untuk menggembalakan domba Tuhan. Seema layak domi panai maromak. Impossible lawan dia tidak tahu mata ba maromak mengko. Tapi sebaliknya orang yang menggembalakan domba Tuhan harus mengasihi Tuhan. Hai memang dia tahu mata panai maromak mengko. Primeiro dia tinggal domi ni maromak. Mengapa mengasihi Tuhan penting dalam pengembalaan? Tambah sama domi ni maromak importante do que tahu mata. Karena tadi seperti saya bilang, tugas pengembalaan berat. Tamahan sa unawa tete, tahu mata ka bibi akan ni servisu ni toda. Kalau tugas yang berat tanpa kasih, maka itu menjadi sesuatu yang mustahil. Agora servisu ni tete ka toda, maka kita layakan domi ni se susah se impossible. Sebaliknya kalau tugas berat sekalipun tapi ada kasih di dalam hati, ada cinta di dalam kasih, yang berat bisa jadi ringan. Atau mai menu ni bahir servisu ni toda tertebus. Mai masih ini buatlah yang domi buat nebela toda mai bela sai kaman fal. Ada seorang perempuan yang menikah dengan seorang laki-laki karena dijodohkan oleh orang tua. Dia feto tidak, senhora ida kapema inan amas ida, halo dia kapan homana ida. Padahal dia tidak mencintai laki-laki ini. Afinal dia yang domi ba mana ini. Dan laki-laki atau suaminya itu memberi peraturan bagi dia. Ini lain puasa reglas para dunia. Bangun tidur jam 4 pagi. Tem que oteng haler tu hataler. Lalu masak. Depois oteng. Lalu setrika baju. Depois oteng estrika hau hena. Semir sepatu. Oteng escova hau sepatu. Siapkan semua perlengkapan kerja. Oteng se prepara buat itu hau servisu. Lalu suaminya pergi ke kantor. Depois dia lain servisu ya kantor. Begitu pulang dari kantor, Akhirnya video se kantor. siapkan minuman. Oteng prepara beg. Siapkan makanan. Oteng prepara Lalu mulai mengurut badan suaminya, memijit badan suaminya. Depois se kumutan ini lain ini isi. Jadwal itu rutin setiap hari. I servisu dah loro halisa. Dan ini membuat wanita ini stres luar Si biasa. halo buat tidak ni halo ni fen stres lah lima. Hidupnya terasa sangat berat. Ni sente kata Morris dah sana Morris dia toda. Bertahun-tahun seperti itu. Tidak batina. Sampai akhirnya suaminya mati. Ikus mai ni lain mati dia, mati. Setelah suaminya mati, lalu dia menemukan laki-laki lain yang dia cintai. Dan akhirnya menikah untuk kedua kalinya. Ni lain ni mati dia. Agora ni hasoro vale mana ida. Ni hadomi. Sirnaru kabe. Karena dia begitu mencintai suaminya, jam 4 pagi tanpa disuruh dia sudah bangun dan mulai masak. Tambah ni hadomi ni lain ni maka tu hat ni hadero na horite. Dia setrika baju, lap semir sepatu. Ni istri kan ini ropa no gracia di sepatu. Siapkan semua perlengkapan kerja suaminya sampai pulang. Ni prepara buat itu ni lain fila mai. Begitu pulang dia sediakan makan dan minum. Papa hidup ni lain tu mai prepara haham, demo. Dia memijit suaminya. Ni komunisi. Dan dia tidak rasa capek. Ini rasa tekole. Belakangan dia ketemu daftar kerja dengan suami yang dulu. Ikus main ni hasoro hanes listas orang servisnya harus lain dulu. Dan dia lihat, bukankah yang sekarang saya lakukan sama dengan yang dulu? Orang ni hanes orang los buat ini bek dulu. Agora halan hanes hoi dulu. Tapi kenapa dulu saya rasa berat sekali, tapi sekarang saya lakukan dengan sukacita? Mai tambah sama dulu harus kata todan mai agora harus halo ni hak solo. Jawaban, karena dulu saya lakukan karena kewajiban, tapi sekarang saya lakukan karena cinta. Ni hatana sana ulu kau halo tambah ni halo biga saul. Mai agora halo tambah ini dulu. Berarti pekerjaan berat jadi ringan karena cinta. Antau servis todan pada saya keman tambah saya domi. Ada satu pepatah bahasa Inggris. Iha pepatah ida harus dia in Inggris. Love will creep where water can pass. Cinta dapat mengalir ke tempat di mana air tidak bisa melewatinya.
Ne han domine hanesan suli ba ia fatene beke bela bele suli ke lolo ba. Waktu saya masih muda, Bahira internet pendeta se closan. sekarang juga masih muda, tapi maksud saya lebih muda dari sekarang lagi. Agora se closan, mais tempo ia udah closan di utang. Saya masih mahasiswa teologi. Ania se mahasiswa teologia. Saya menggembalakan sebuah gereja di Kediri. Ania tahu mata ba igreja ni Kediri. Saya kuliah di Malang. Nia kuliah ia Malang. Maka setiap hari Jumat saya mesti berangkat dari Malang ke Kediri, itu kira-kira 87 km. Agora, sexta ni tem sai você Malang ba ia Kediri, mais ou menos quilômetro walulu resi. Naik sepeda motor. Motor. Pelayanan sampai Jumat, Sabtu dan Minggu. Nini ministério começa sexta, sábado, no domingo. Tapi pacar saya tinggal di Surabaya. Mas benini namorada ela ia Surabaya. Maka begitu hari Minggu habis kebaktian, saya naik motor dari Kediri menuju Surabaya. Maka bahir domingo pelayanan hotor de sai motor se Kediri ba Surabaya. Kira-kira 120 kilo. Mais ou menos ia quilômetro atas ini ronulu. Sampai di sana sore hari. To ia ne bana trai. Hanya bertemu pacar kira-kira 3-4 jam. Somente a soro de namorada ora soro ha. Dan pada hari Minggu malam juga saya dari Surabaya pulang ke Malang karena besok kuliah. Iya domingo kalan hal tem que sair se Surabaya to Malang tambah hal kuliah. Surabaya Malang kira-kira 80 kilo. Iya Surabaya Malang mais ou menos quilômetro al número. Jadi 78 kilo, 120 kilo, 80 kilo. Agora 78 kilo, 120 kilo, depois de 80 kilo, 80 kilo. Setiap minggu. Domingo. Dan pacar saya bertanya, kenapa Mas kok berani berjalan sejauh ini? Agora minha namorada dia aduh Mas ne si Jawa, Mas, kamu sampai itu udah berani laut do kan sana. Dan saya menjawab, itu semua karena ku cinta kau. Bukan hoto, awatan. Tidak kenal hal hoto tambah hal adomi o. Kalau tidak cinta adalah kegilaan menempuh jarak sejauh itu untuk apa? Saya itu leher domin. Kita pula makan laut do ke sana ni, harus saya dah. Berarti cinta bisa buat yang berat jadi ringan. Antau ni yang domin, dia hal buat ini orang lebih saya keman. Yang sukar jadi mudah. Buat itu difícil selesai fácil. Tuhan Yesus sendiri berkata, Karena Yesus rasa kata kalau kamu mengasihi aku, kamu akan taat perintah-perintah. Saya bahir dia no adomi hal, masih kumpul hal ni orang. Kalau kamu mengasihi aku, Saya adomi hal. kamu akan menggembalakan domba. Maka kau tengok tahu mata bahwa di bibis. Menggembalakan domba-domba itu berat. Tahu mata bahwa bibis itu orang. Seperti memberi makan bayi kecil. Hanya saya tahu hal balik kekuan. Itu sukar sekali. Ni susah terpeles. Kalau kamu tidak punya kasih kepadaku, kamu akan lari. Mai biasa orang adomi hal pasti halai. Karena itu, Tambah ini. kalau kamu mau menggembalakan domba-dombaku, syaratnya kamu harus mengasihi aku. Saya cara tahu mata bahwa ni bibis tidak. Ini kriteria bagi orang tengki adomi hal. Apakah engkau mengasihi aku? Serah kita adomi hal. Gembalakan domba-dombaku. Tahu mata bahwa di bibis tidak. Hari ini ada banyak orang terjun di dalam dunia pengembalaan gereja. Oh, loron ema bahakas apa yang servis igreja tidak. Tapi mereka sebenarnya tidak mengasihi Tuhan. Mai betira los tidak lah adomi mau. Mungkin hanya sekedar mencari makan. Kare tidak hanya servis yang bahu buka. Hamil. Atau hanya karena tugas. Tahu kare tambah servis rumah. Atau karena didorong-dorong, disuruh-suruh, dipaksa-paksa. Oh kare iya baru obriga. Tapi kasih kepada Allah tidak ada. Mai bahir tidak adomi mau. Suatu kapal mau berlabuh di pelabuhan. Iha roh ida atu mai atraka iha portu. Tapi dia tidak bisa menyandar persis di dermaga karena air yang surut. Mai pengira bela rabat mai buat tidak portu ni tam bedo beki betun dia. Akhirnya supaya penumpang bisa turun, mereka menaruh papan di antara kapal dan dermaga. Mai pertama atau passageiro sudah turun mai maka matawa ikabela kusi nai ba iha rone. Dan masing-masing orang mulai turun dan berusaha berjalan di papan yang sempit itu. Tentang mai tidak tengki atau berli hosi be ikabela ne tengko cuidado atau liu mai. Dan masing-masing jalan tapi sangat ketakutan bisa jatuh ke dalam air. Malo liu hosi ikabela ne mai mau tahu sama kita hal be munu ba belara kare. Lalu sekarang giliran seorang ibu yang bawa seorang anak kecil. Waktu yang dia senora ini lori kus bebe awanina. Bebe. Begitu dia jalan di atas papan kecil itu, dia mulai bergoyang, kehilangan keseimbangan.
Bahir lao ya kabela kita ni kumis nak doko. Dan dia kaget dan akhirnya bayinya atau anak kecilnya terlepas dari gendongannya jatuh ke dalam laut. Tamannya tahu mais yang kodak di bebe munu tiba belarang. Lalu dia menangis, dia minta tolong. Semua orang itu tolong, ada yang selamatkan anaknya di dalam laut. Depois dia tahu di bebe munu belarang, dia tahu tadi sudah bebe munu pakai. Tapi tidak ada berani orang yang Mai bebe mana berani tiba belarang. Dia berteriak tolong. Ni akilah sudah. Tiba-tiba piur, ada satu orang pemuda yang terjun masuk ke situ. De repente dia crossan dia sembang tahun belarang. Akhirnya dia berusaha mengangkat anak kecil itu dan dia berenang, pegang anak itu satu tangan dan dia berenang ke pinggir sampai selamat. Depois ni hakasan ni bahwa 5 sore hakasan. Depois itu telah balik na bela bayi roh. Dan dia naik ke dermaga menyerahkan bayi itu kepada sang ibu. Ni saya mai rai marah dia entrega la balik na bela bayi ina. Orang semua tepuk tangan buat Emang balik pasalina. pahlawan hebat. Emang ini aswain adalah halimat. Wartawan datang mewawancari dia. Iya, jurnalis sendiri mai hawa entrevista bania. Mengapa kamu bisa berani terjun ke dalam laut? Bela berani tumba tas laut. Tapi pemuda ini marah. Mai bela sopan sirus. Siapa yang terjun? Siapa tak so tumba? Siapa yang pahlawan? Siapa aswain? Saya bukan pahlawan. Harus aswain. Saya tadi hanya ikut melihat. Harus mai harete. Tapi tiba-tiba ada orang yang mendorong saya ke dalam. Dia mai nama dulu harus bah. Karena saya sudah masuk ke laut, terpaksa saya tolong sekali. Sama hawo apa belara maka kau tinggal azuda. Jadi sebenarnya dia tidak kepengen tolong. Tidak loh, dia satu turun lemari lain. Dia sendiri mengalami kecelakaan karena ada yang mendorong dia masuk. Sama dia, masih dapat turun dia mau tumba. Ya sudah sekalian di laut, tolonglah anak itu. Antara taman dia belarang, antara di angkasa sudah kaya lemari kita. Jadi dia menolong bukan karena mau menolong, tapi karena didorong. Ya sudah loh, tamannya karena sudah main masih mau dunia. Bukankah ada banyak orang yang melayani bukan karena mau melayani? Laos kaya barak awal serbi ne merombak laos hostin fuan lana rasik. Mereka hanya mau melayani karena didorong-dorong. Atau pasti karena serbi masih mau duduk sida. Mungkin didorong oleh ketua sinode. Cari ketua sinode mau beri ke sida duduk sida. Atau wakil ketua sinode. Atau wakil ketua sinode. Atau sekretaris sinode. Sekretaris sinode. Terpaksa mereka melayani. Tambah dulu maka obligatoris tidak serbi. Tapi sebenarnya hati untuk melayani tidak ada. Ada banyak pendeta. Pendeta barat digaji besar. Si mau sambo. Semua fasilitas didapat. Fasilitas ada hotel itu iya. Makan, minum, rumah, listrik, air, semua lengkap. Han hemu rumah tersedia be hotel itu kompleto. Pendeta-pendeta seperti ini kalau mau dipindah tidak mau. Pendeta dah hari sana ini kalau taruh kamu dah berfat sirah koi. Mereka sudah nyaman di kota, dipindah ke kampung mana mau. Pasal sirah mata kalau tidak ada atau harus sirah bayar pohon. Sirah koi. Di Indonesia ada banyak gereja yang tidak punya gembala atau pendeta. Iya Indonesia, iya gereja barakallah iya pendeta. Mereka hanya punya pendeta wilayah. Sirah iya pendeta yang regional deh. Dan pendeta itu hanya datang kalau ada orang mati atau ada sakramen. Pendeta ni bahira bahaya, fatwa ni bahira iya mamate ka iya halus sakramen rumah. Sukar ada pendeta yang mau tinggal di sana. Susah pendeta bahira ni bah. Karena mungkin jemaatnya tidak sanggup memberikan semua fasilitas yang ada. Kari tahu bah serang sir la konsega atau fasilitas untuk tu bah pendeta hasan. Saya kira itu karena mereka tidak mengasihi Tuhan. Saya kira itu karena mereka tidak mengasihi Tuhan. How kata pendeta hasan ini dia nomor sira hadu nomor. Jadi syarat mengasihi Tuhan itu penting bagi pengembalaan. Agora kriteria anu dah dia ada tidak maka domi. Semua bapak ibu terlibat di dalam pelayanan di gereja masing-masing. Irmão sira ya si irmão sira itu nomor nyata nabi serbi ya gereja ideja. Dan sekarang saya bertanya, apakah ada hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Agora hahusu será que ia fuan larang tebe sadu menai meroma? Kalau saudara tidak punya kasih kepada Tuhan, pekerjaan saudara akan rasa terlalu berat. Se irmão lá ia domin banai meroma, maka itu serviço nesse toda baita. Karena itu malam ini minta supaya Tuhan diberikan kepada saudara hati yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Maka kalau nai hahusu ba irmão sila, husu banai meroma atau nai meroma for domini de irmão sila atau bela domini nai meroma tebe. Kalau kamu punya kasih, kamu akan setia mengembalakan domba-domba Tuhan. Se irmão ia domin, maka irmão se folaran ba irmão ni serviço, maka tahu mata ba nai meroma ni bibi.
Sekarang ketiga, yang terakhir. Agora, ponto número tolo, ikus Deus. Tujuan akhir dari pelayanan pengembalaan. Objetivo ikus Deus, você serviço da naran, maromah biasa. Setelah Tuhan Yesus bicara soal kasih dan pengembalaan, Dia, bahir Jesus kuali kalau berdomin, não tahu mata mana maromah di bibi. Tuhan Yesus menyatakan sesuatu dalam ayat 18. Naik Jesus kuali buat rumah yang bersikup senual. Ini ditujukan pada Petrus. Ini hatur buat Pedro. Ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana engkau kehendaki. Bahira os foi sai. A foto ada situ kesi ba ono pronto ko bayi no bedet conforme o hakara. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa kemana tidak engkau Bahira kehendaki. o idade ona osi lolo ni man ema se kesi ona ni man lolo o bayi fata ni bek ko lo ba. Lalu penulis Injil Yohanes memberi keterangan. Host Evangelho João for Hanoi Hasanen. Hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati. Irane hode for Hanoi mania uinsa Pedro se mate. Menarik bahwa di sini dikatakan dalam ayat 18, engkau akan mengulurkan tangan. Irane interessante. Irane ose lolo oneliman. Kata Yunani yang dipakai untuk mengulurkan tangan adalah ekteino. Alia fuan Yunani ka grego di quali dia fuan dia lolo oneliman. Dia ekteino. Kata ini biasa dipakai semacam mengulurkan tangan untuk disalib. Dia fuan ini bye-bye dia lolo oneliman atau ema prega. Dia cruz. Dan tradisi mengatakan bahwa Petrus pada akhirnya mati disalib di Roma. Di tua tradição dia kata Pedro ema prega dia cruz dia Roma. Pada penyiksaan besar di Roma oleh Kaisar Nero. Ne halo katerus bot dia Roma diurai Nero. Kaisar Nero, kaisar yang paling kejam. Diurai bot Nero diurai dia atiu. Dia adalah kaisar yang hobi membuat pesta di taman. Nia diurai bot dia gosta halo festa dia jardim. Tapi zaman dulu belum punya listrik, hanya pakai obor untuk menerangi taman. Uluk laiha eletricidade hasa semua ahiwan itu fole halo na Roma jardim sira. Tapi dia tidak mau pakai obor biasa. Mai benila koi uzan ahiwan bye-bye. Obornya adalah orang Kristen. Ahiwan ema Kristen. Jadi orang-orang Kristen diikat di pojok-pojok taman itu, lalu di badannya dilumuri dengan bahan bakar, terus dibakar hidup-hidup untuk menerangi taman. Ema Kristen sira dia kesi iha lidung sira iha jardim ne maka tahu mina rumah ke buat rumah. Suruh ema Kristen sira atau lakan kalau fana Roma bayar jardim ne. Banyak orang Kristen diadu dengan binatang buas. Ema Kristen barak sira husik asusiak bagi tata sira. Banyak yang dibakar dan dipenggal. Ema Kristen barak ema fiar barak ema sira sunu moris no tesika korok. Dan Rasul Paulus mati di tangan Nero. Di Apostol Paulo mati iha liurai Nero nilian 5. Ada seorang bapak gereja namanya Eusebius. Iha bapak gereja ida nara Eusebio. Dia memberikan catatan sejarah dan tradisi tentang bagaimana rasul-rasul mati. Ania fo halisa lista ida kona ba oinsa maka apostol sira mati. Dalam bukunya Eusebius dia bercerita tentang kekacauan besar di Roma karena Nero membunuh banyak orang Kristen. Ninia yang di libro ida Eusebio dia kata, oin samak musuh runguranga iha Roma, bahira leurai Nero sunu ema Kristen sira. Lalu Petrus melarikan diri keluar dari Roma. E depois Pedro halai sai Roma. Ternyata di tengah jalan dia bertemu dengan bayangan Yesus. Ia jalan kelara Pedro hasuruh lalaka kama Jesus nia. Lalu dia bertanya kepada Tuhan Yesus dalam bahasa Latin, "Quo vadis, Domine?" Hendak kemana Tuanku? Depois Pedro musuh ba asal lalaka Jesus nia. Então ni musuh ne uinsa haulinai. Dan Tuhan Yesus menjawab kepada Petrus dalam bahasa Latin juga, "Iterum Roma venio crucifigi." Aku hendak kembali ke Roma disalib kedua kali. Então Pedro dia sana hawa kala fila fale ba Roma atau ema Roma sira prega hawa lalaka. Dan Petrus malu luar biasa. Então ia momento ne Pedro muela. Hari itu dia balik kembali ke Roma. Ia momento ne Pedro fila fale ba Roma. Dan dia ditangkap dan disalib.
Agora ema ne fo amba ema carne no ema prega ema cruz. Pada waktu dia mau disalib seperti Yesus, Bahira ema prega nia hanya ema prega Jesus. dia merasa tidak layak disalibkan seperti Tuhan Yesus. Dia sempre kata dia la serve atau ema castigo ema prega nia hanya ema prega Jesus. Karena Tuhan Yesus disalib kepala di atas kaki di bawah. Tambah ne na Jesus ema prega ulu ni haletan aine krai. Petrus minta dibalik, kepala di bawah, kaki di Maya atas. Pedro husus sana filha hau ulu bakrai hau ni aine balete. Dan akhirnya dia disalibkan terbalik dan mati di Roma. Firmai Pedro ema prega ia cruz ulu bakrai aine balete mati ia Roma. Itu terjadi sekitar tahun 60-an, kira-kira 64 Masehi. Ne acontece ia tina ne nulo resinhat Jesus moris sabala. Dan Yohanes dia mengatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Dengan João hati kuda oin sa Pedro sei mate ini mate hodi foti as maroma kenar. Jadi Petrus mati dan memuliakan Allah. Itu ini terkata Pedro mate los nega mai be foti as for glory ba ne maroma. Ini menarik, sepanjang hidupnya Petrus harus menggembalakan domba Tuhan. Ne tampa ne ini ter nune tambah ini moris toba dia tahu mata ba bibis maroma ne bibis. Dia memuliakan Tuhan dengan hidupnya. Dia foti as maroma kenar di usnya horo. Tapi bahkan matinya pun dia memuliakan Tuhan. Tonya mate mos ne foti as maroma kenar. Dia memuliakan Tuhan dalam hidup dan matinya. Nia hahi maroma ini moris toba no ini mate. Sungguh sesuatu yang indah. Kira-kira kalau kita bisa memuliakan Tuhan waktu kita hidup, bahkan waktu kita mati pun memuliakan Tuhan. Buat tidak ke pura ketebes, kita haji agora di Roma, kita moris mos, kita haji agora Roma, kita mati mos mati di Roma, glory di Roma. Dan ini juga berarti kalau saudara mau mati dan memuliakan Tuhan, saudara harus hidup dan memuliakan Tuhan. Saya mau harus bahira, saat mati harus sudah asal Roma kan, moris agora sudah asal Roma kan, pergi di Roma. Kalau saudara tidak hidup memuliakan Tuhan, jangan mimpi bisa mati sambil memuliakan Tuhan. Si agora itu la for honor glory di Roma, bahira kita mati la for honor glory di Roma. Maka panggilan atau tugas sebagai seorang gembala membuat kita harus berpikir, saya harus memuliakan Tuhan. Então kita harus beli apa tidak? Nina moris, dia tinggal halu itu nih, halu moris itu for honor. Jikalau saya hidup, saya harus memuliakan Tuhan. Jikalau saya mati, saya harus memuliakan. Sekarang halu moris, halu tinggal moris itu punya asal Roma kenar, halu mati bangkai Roma. Satu hari babi ngobrol sama sapi. Ya lo tidak faham kualitas kerau. Babi mengeluh semacam curhat. Faham darais, alasannya atau sebut atau konten ninya susah rumah bakaran. Babi bilang, sapi, kenapa nasib saya tidak seperti kau? Faham dia nune, aduh kerau sama kau agora haulah dia kan sao. Sapi bilang, maksud kamu apa? Kerau dia, oh ni hakarak saja. Babi bilang, coba lihat manusia kalau marah dan mereka maki-maki, selalu nama saya yang dipakai, babi kau. Aku faham dia sana. Orang itu pak, masalahnya konser hirus malu, setiap malu nara, faham. Tapi jarang orang memaki menggunakan nama kamu. Hei, sapi kau, jarang. Maka orang halu hari emang malu istilah malu tinggal, kerau dah, kalau nongkrong. Sapi bilang, itu karena ada sebab. Ne tambah ya kerawatan, ne tambah ya buat tidak. Dengar baik-baik babi. Roh dia baik. Kamu itu mulai dari lahir selama hidup, kamu sebenarnya tidak ada manfaat. Nah, roh dia baik. Começa a moris tu agora on yang moris dan daya kulit. Kerjamu hanya makan tidur dan tidak ada manfaat. Nah, kerau dia ne. On yang moris mana? Hanto balik, ne on moris daya kulit. Itu beda dengan saya. Ne kerau bahasa kerau rokuan, ne lah hanisan hau. Selama saya hidup, saya ada manfaat. Hau durante hau moris hau ia kulit. Saya bisa membantu manusia angkat beban. Hau tinggi hasa hau azura ema hasa isir ni total. Saya bisa dipakai membajak sawah. Hau bene ema usa hau kuah nata ya sama hare sama napa. Jangankan itu kotoran saya saja orang bisa bikin sebagai pupuk. Agora hau nia teh no ema pai forte ba halo hansa pupuk.
saya mati, saya bisa dibikin daging untuk pesta-pesta. Bahir tua hau mata hau ni na sir hal festa. Berarti saya hidup berguna, saya mati berguna. Ni dia kata hau moris mesti ya boleh, hau mata mesti ya boleh. Kalau kau hanya berguna waktu kau mati. Agora mais fahai, sa boleh dia tu hero mati. Orang bikin daging babi, sate babi, sei babi dan Mata orang makan hal orang sate fahai sate fahai ka hal sei babi. Tapi selama hidup kamu tidak ada guna. Mai bahira o sei moris oleh yang boleh tidak. Pertanyaan saya sekarang adalah, Agora hal ni pergunta mati dan ni. saudara kira-kira seperti babi atau sapi? Irmão, ita sa fahai ka ita sa karau. Maksud seperti sapi. Ya, babi atau sapi? Unsa, ida nebe fahai ka karau. Sapi. Sapi. Kita memang mesti seperti sapi bahwa hidup kita benar. Ita tem hari sa karau, nebe kita ni moris ni boleh. Tapi mati berguna. Boleh mati mas boleh. Petrus selama hidup memuliakan Tuhan lewat pekerjaan pengembalaannya. Petrus bahirnya si moris dia boleh tambah dia tahu mata bala meromah betul. Tapi waktu dia mati pun dia memuliakan Tuhan. Momentu dia mati mesti fudias meromah benar. Ada orang yang selama hidup tidak memuliakan Tuhan, baru mati memuliakan Tuhan. Iya, emang malu dia bahirnya si moris tapi dia orang meromah. Maka dia pun dia orang meromah. Penjahat di samping Yesus itu selama hidup tidak memuliakan Tuhan, pas mati baru memuliakan Tuhan. Emang akhirnya Jesus dia sore. Dia moris tu bagi nunggah dia maroma. Dia mata nak pintu maroma. Ada orang yang hidupnya memuliakan Tuhan, pas mati tidak memuliakan Tuhan. Dia bagi moris dia si hayi ni maroma. Atau mata nak punya tu khusus maroma. Ada pendeta terkenal yang khotbah keliling di berbagai tempat, di TV dan sebagainya. Dia pendeta conhecido dia internasional pregador ko dia pun tombak dia televisão. Dia memuliakan Tuhan dengan hidupnya. Ni hayi maroma kon dia ni moris. Tapi satu hari dia pergi ke tempat pelacuran. Mai biha lor ni dia bayi dia fatin dia beke fatin at. Dan terjadi perkelahian di sana, orang membunuh dia dan dia mati di tempat pelacuran. Ma toh ni bang emang kalau story malu emang baku malu ni bang emang dia mati ya fatin. Dunia heboh karena ada satu pendeta terkenal mati di tempat pelacuran. Mundu admira tambah ya pendeta important. Pengkhotbah internasional dan mati ya fatin na beke fetanonas dia fatin. Dia mungkin hidup memuliakan Tuhan tapi matinya tidak. Dia moris boleh punya asli meromba dia mati fatin at. Tapi ada juga yang hidup tidak memuliakan Tuhan, mati juga tidak. Yang baru moris tu lah Allah lahirnya meromba mati mustlah lahirnya meromba. Beberapa waktu yang lalu di Kupang ada seorang pemuda yang kerjanya hari-hari hanya minum mabuk. Iya lorong hiri bako tu Yakuban. Zoban ini dan moris tu lorong nama hemulano. Membuat kekacauan di mana-mana. Halo problem dia fatin. Dia hidup tidak memuliakan Tuhan. Nia nuka tu orang meromba. Sementara minum mabuk dia menancapkan motornya ngebut dan tabrakan dan dia mati. Pasiran dia lalu berpesah motornya lok soknya mati keres. Waktu ibadah pemakaman. Bahira hal untuk orang banyak atau hikoy mati isi. Saya hadir di sana. Pendeta mata presensi ini bang. Biasanya kalau ada kematian, pendeta selalu menghibur keluarga bahwa kiranya almarhum sudah kembali ke rumah Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Bahira ini bang, ya tradisi pada mati orang pendeta hal orang sampai terina ami hingga tadi dia klamar bele sama ia maroma ini gloria. Hari itu saya tidak tahu, saya tidak kenal pendeta siapa yang pimpin ibadah pemakaman. Ia momentum mahal hati sema diri sekolah bah koi ini eman ini mati. Tapi pendeta itu berkata, anak ini selama hidupnya tidak permuliakan Tuhan. Amai pendeta ini, zoba ia moris di luka tu hanya maroma. Dia mati juga tidak memuliakan Tuhan. Mati bos di mati lah hanya maroma. Saat ini saya berkata kepada semua yang ada di sini. Agora waktu itu bagi ini. Anak sudah mati dan dia masuk neraka. Agora ni mati tu di tanah inferno. Semua orang heboh. Aku tu hafura. Tapi saya kira pendeta itu memang benar. Ai hafir ka pendetanya los. Pertanyaan kita sekarang adalah apakah kita memuliakan Tuhan? Agora, hal ni pergunta magne. Misa ita ni moris hayi ni maromo. Saya minta semua yang melayani di gereja-gereja layani sungguh-sungguh dan muliakan Tuhan selama saudara hidup. Hal khusus irmão ser ni servi ya igreja irmão ser ni atau servi tu beteles bahir irmão ser moris. Setia dalam pelayanan. Folaran ni ministeri. Waktu saudara mati, saudara akan memuliakan Tuhan. Bahir ita mati, itu se mati hayi ni maromo.
Marilah kita melayani untuk memuliakan Tuhan, Mai kita servir ho de foja sa maroma genara. menyenangkan hati Tuhan, Kalau aksol mai maroma. membuat Tuhan puas, Kalau mai maroma satisfeito contente. bukan hanya membuat manusia puas Lau sa servir ho de halo ema ma contente. atau membuat sinode puas Lau sa halo de sinone ma contente. atau jemaat puas. Atau halo de pasrama sina ma contente. Lebih daripada itu, Tuhan harus puas. Yu dengan halo mai maroma ma contente. Saya mau tutup malam hari ini dengan sebuah cerita. Awa tu taka kalan dene ho story ida. Ada seorang anak muda yang datang kursus bermain piano kepada seorang guru piano yang hebat. Ya jovem ida nya batuir kursus piano. Pose mestre piano de Becker lahalimar luar biasa. Dan dia akhirnya menjadi seorang pemain piano yang sangat luar biasa. Ikus mainnya sai ema ida ke toka piano de lahalimar. Lalu dia mulai membuat sebuah konser piano di kota itu. Depois ini halo konser piano yang cidade ida ni. Ribuan orang datang menonton dia. Ema rium mai asistennya. Suatu gedung besar dipenuhi oleh begitu banyak orang. Ia uma bo tidak ke main na kono. Tapi gedung itu ada lantai 2 semacam balkon seperti ini. Mai be ia uma larang ia buat palko ini hari sana. Tapi orang-orang tidak duduk di atas, semua Mai be duduk di ema bawah. la tu di haleta, yang tu rekrai. Dan dia memulai main pianonya. Ia ni começa toca piano. Begitu dia main piano sedemikian rupa, begitu indah, dan selesai lagunya, semua orang yang ada di depan dia bertepuk tangan untuk dia. Bahira ni toca piano kat ema tu contente, ema tu gosta ini toca hotu, ema hotu basaliman bania. Begitu dia angkat muka dan melihat semua orang tepuk tangan, ada sesuatu yang aneh. Pandangan dia bukan ke orang-orang tapi agak ke atas. Bahira ni foto oi. Ni hari buat dia lalata kida. Ni be ni hari halete. Begitu dia lihat ke atas, dia tunduk dan bermain lagi. Bahira ni hari dia ni hakruk fale oleh hadir toca fale. Kali ini lebih hebat. Agora ni makasih tam. Semua orang tepuk tangan lagi. Ema barang basaliman. Tapi dia tidak pusingkan orang-orang tepuk tangan, dia angkat muka ke atas dan lihat dan main lagi. Mai badi dah hari ema barang basaliman ni hari balete ni hari lalata kida ni hakruk toca fale. Lalu dia main lagi, kali ini lebih hebat lagi. Ini toka ya agora ni makasih tam, dia tam. Sampai kali ini penonton tidak hanya tepuk tangan, tapi semua berdiri dan menghormat dia sambil bertepuk tangan. Mai biha ikut ni ema sera rona ni laus tur bak basalima, mai hambrit bak basalima. Tapi dia tidak melihat ini orang-orang yang berdiri. Mai penilai interest lah ema sera hambrit basalima balian ni. Dia angkat mukanya ke atas dan dia main lagi. Ni hari lalata kida. Dia main lagi. Ni hakruk ni toka tam. Kali ini dia main sampai bercucuran keringat. Agora ni toka ikut ni tonya kosar metan turu. Penonton semua tetap berdiri, tidak ada yang duduk. Ema sera dia asisten hambrit basalima. Tapi sekali lagi dia lihat ke atas lagi. Mai bidali dia ni hari balete. Keringat sudah bercucuran Ni kosar começa turu. dan dia main lagi. Ni toka tam. Dia angkat muka ke atas lagi. Ni hateka balete tam. Main lagi. Ni toka fale. Angkat muka ke atas lagi. Ni foto balete. Main lagi. Ni toka fale. Waktu dia angkat muka ke atas, Ni foto balete. tiba-tiba dia bangkit berdiri dan dia beri hormat. Depois de repente ni hambri, depois ni hakru. Semua orang heran. Ema tu tak foda. Apa yang dia lihat di atas? Ema tu tak admira hadir sana mak ni hari halete. Tiap kali dia lihat di atas main lagi, lihat di atas main lagi, Sana lihat di mak atas main lagi. balete ni tok tu, ni tok fale. Hari balete ni tok fale. Ternyata waktu dia main, gurunya ada di atas. Afinal, bahiran yang toka ni profesor ni ihalete. Begitu dia main dan semua orang sudah tepuk tangan buat dia, Bahiran dia toka ema tu pasal badia. dia lihat ke atas ke gurunya. Ni hari badia ni mestre. Rupanya gurunya di atas, dari atas gurunya bilang begini. No. Afinal ni mestre ihalete ni dia lain. Karena gurunya bilang belum, dia main lagi. Atau mestre ni sedap atau ni toka pantang. Dia angkat muka lagi, gurunya masih bilang no. Ni foto watan ni mestre sedap. Maka dia main lagi. Tahu dia toka tam. Dia main lagi, dia lihat ke atas. Semua gurunya masih bilang belum. Dia toka kapas, mai hati kebalik ni mestre sedap. Dia tidak pusingkan semua orang yang sudah tepuk tangan. Bagi dia lihat gurunya. Ni lah interest ema serna toka bahasa dia bani di hari bagi ni mestre. Dan kalau gurunya bilang belum, dia main terus. Serna mestre yang sedap dia toka nafati. Sampai bercucuran keringat. Tonya kosra metan turu. Begitu dia main terus, lihat gurunya terus. Toka ni hati ke bani mestre, toka hati ke bani mestre nafati. Satu kali dia main dan dia lihat ke atas. Dalil ni toka ni hari balik. Gurunya sudah berdiri di atas dan mengangkat 2 jempol untuk dia. Ni mestre hambre ki hari foto 5 ruah tetap sana.
Begitu 2 jempol sudah pada dia baru berhenti main dan dia menghormat. Baru minister foto di mana toka dia kalau makan hambri agru. Apa yang penting di sini? Ini signifikan saya. Dia tidak pusingkan penonton puji dia atau tidak. Nia lain krese wa emasir nebe hari dia kekabanian. Tapi bagi dia, saya mesti main sampai guru saya puas. Bania, how think toka to how dia minister ne kunting. Dia tidak mencari kepuasan penonton. Nia lain krese wa emasir nebe maya sister fok di kabania. Tapi dia mencari kepuasan gurunya. Mai bene buka to ne minister makabania. Banyak orang Kristen, banyak pelayan Tuhan sudah puas kalau manusia sudah angkat jempol bagi mereka. Ema pastor barak minister kontente bahira sirnya pelayaran ema barak foto di membasira banyak. Tapi pertanyaannya adalah apakah Tuhan Yesus yang empunya domba-domba itu sudah angkat jempol bagi kita? Mai pergunta makna Jesus ira nebe ihane bibine iha itane foto lima ma ita orang kan hasane kala. Jangan sampai kita melayani tapi Tuhan di atas masih berkata, "Lo." Kita salah be ita berservi hela mai maroma kita sedau. Jangan berhenti sampai manusia puas saja. La bele para bahira ema maka hak solo kontente dit. Tapi melayani sampai Tuhan puas. Mai berservi to maroma kontente. Saudara ingat pada waktu Stefanus dilempar batu? Irmão se hanoi ber Estevão ema tudo Estevão hafatu. Alkitab berkata dia lihat ke atas langit dan dia melihat anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Biblia dia hanya teka paleta ni hare aman wan maroma hambri aman maroma visori. Pengakuan iman rasuli kita atau bahkan Alkitab mengatakan Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Iya itu dia credo. Itu dia credo itu deklara kata naik Yesus sabar lehan turiha aman maroma visori dos. Tapi pada waktu Stefanus mati dibilang bukan Yesus duduk tapi Yesus berdiri di kanan Allah. Mai bahira Estevão mati Estevão hare paleta ni hare Jesus. Laus tu mai hambri aman maroma visori. Mengapa Yesus berdiri? Sama-sama Jesus hambri. Ada penafsir yang mengatakan ini menunjukkan bahwa Yesus menghormati hambanya yang setia. Amin. Tidak nih. Dia kata, bahira Jesus emang ohin hodi fata tudo Estevão. Mas bini hari baleta Jesus hambri. Ne dia kata, Jesus hambri kau respeita. Ni akan nebete emang tuda mati fata. Saya tahu ada banyak masalah di dalam pelayanan. Khawatir kata kita iya problema barat di itu ministeri. Sukar, sulit, semua pergumulan kita hadapi. Susah, problema, buat orang kita suruh. Saya sendiri membangun sebuah gereja dan saya tahu betapa sulitnya memulai dari awal. Kita ni pastor ni hari gereja ni sente susah bayar hari aku. Saya kira Pendeta Carlos mengerti bagaimana menderitanya mendirikan sebuah gereja. Khawatir kata Pendeta Carlos compreende saya demak terus saya demak hari gereja itu. Saya dengar cerita bahwa orang hanya menemukan gereja saudara pada hari Minggu, tapi datang cari hari Senin tidak ada karena tenda sudah ditutup. Haruna dengan emas sebelah hari gereja iya orang Minggu ni tambah usah tenda kultur so dia malah hari orang. Beliau bercerita bahwa pernah jatuh di air sampai di leher. Ni Rona dah ponta dan tam habon ihane beto ihane al kakoro. Dan kita punya persoalan masing-masing. Ini iya problema, iya problema. Tapi dengar hari ini, Tuhan tahu menghargai orang-orang yang setia. Maroma reconhece for honra ba emane beke sedina maroma kola. Firman Tuhan mengatakan dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayahmu tidak sia-sia. Maroma ne fuandehan, sedina maroma itanya kola la sabat. Sidang sinode akan berakhir. Sidang sinode hodona. Saudara akan pulang kembali ke jemaat-jemaat. Irmão sudah sefila falbai ini dia difate. Bertemu apa? Ini sih yang encontro. Bertemu masalah, pergumulan, penderitaan. Ini saya suruh terus preocupação no problema. Ada pepatah bahasa Belanda. Iya, ditado itu harus diam Belanda. Leader way, it's wisdom way. Artinya pemimpin adalah seorang yang menderita. Dia dunia leader, ulun, emang beke terus. Tapi jangan mundur. Mai bana hati. Pegang prinsip ini. Mai berkarmet prinsip ini. Saya akan hidup dan melayani Tuhan. How saya mau servir mama. Saya akan memuliakan Tuhan dengan hidup saya. Awak saya hina mama yang mau dan saya akan mati memuliakan Tuhan. Yang akan mati hina mama. Saya akan setia di dalam penggebalaan. Saya mau lana ba ihau di ministeri dari gatan. Saya akan melayani sampai Tuhan Yesus puas. How servir di hal solok na Yesus Kristus. Dan kalau saya kembali ke surga,
maka Yesus akan berdiri dan menyambut saya. Iba hira hausi sunu neon hafida balaleha. Nai Jesus si hambri polisi mahal. Tuhan akan berkata kepada saya, Nai Jesus si hatete mahal. marilah hai hambaku yang setia. Mai hau ni atan be serbi folar. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu Mai simu reno be ke preparate ona bai. sebelum dunia dijadikan. Mono butuh tak tes. Pulanglah, Fila ba. setialah, Folaran ba. muliakanlah Tuhan Ahina maroma. di dalam pengembalaan kita. Iya kita ni ministeri. Mudar dia. Apakah saudara mengasihi Tuhan? Serakir mau hadu ni maroma. Gembalakanlah domba-dombanya. Tahu matam hau di misir. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami ada kesempatan malam hari ini. Maroma kami agradece ba ita buat oportunidade be itu buat rumah kami kalam dia. Kami belajar tentang panggilan pengembalaan. Kami aprende kono ba chamada ba hodi tahu matam be ita buat ni misir. Kami sadar bahwa Tuhan mempercayakan domba-domba Tuhan kepada kami. Kami reconhece kata ita buat confiança firme ami hodi tahu matam be ita buat ni misir. Itu tugas yang penting dan berat. Irane serviço que importante mai betoda. Kami tidak bisa lakukan tanpa kami mengasihi Tuhan. Ami la bel haru ni se ami la hado ita buat. Selidikilah hati kami. Ita buat hari ami ni fuan ba. Jikalau kami tidak punya kasih di dalam hati kami, Se ami la fuan domi ni ami fuan lara. biarlah malam hari ini Atau ia kalam ni. kasih Allah memenuhi hati dan jiwa kami, Ita buat ni domi ni domina ni moris. supaya kami mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, Atau ami dah domi ita buat betedes. supaya kami bisa melakukan pengembalaan pada domba-domba Tuhan. Atau ni ami bel tahu matan he ita buat ni bisir. Kami punya banyak kesulitan, Ami hasur problema baru. tantangan dan kesusahan, Desafios ni susah baru. tapi biarlah kasih kepada Tuhan Mai ba atau ami domi ba ita buat. membuat kami tidak mundur. Halo ami se dah hidup. Kami akan terus melayani, Ami se serbi ita buat lafati. memuliakan Tuhan dengan hidup kami, Hahi ita buat ia ni moris toma. hingga pada akhirnya memuliakan Tuhan dalam To kematian ia kami. ni moris na mate mundur ni musa kami hahi ita buat lafati. Terima kasih Tuhan, Obrigado nai. sekalipun kami lelah karena tugas seharian, Mas que ame kode ona tamo serviço dorong toma. tapi kami bersyukur malam ini mendapatkan firman Tuhan. Mai be ame agradece também kala ni ida ni ame bela rong ita buat telefon. Biarlah ini menjadi bekal bagi kami Ida ni atu sai hani se bukai ya ame moris. untuk kembali dan melakukan tugas pelayanan Tu kami. be ame fila ba ame ne fatin hodi halawa ame serviço. Dimuliakanlah Tuhan Atu bela foti as maroma kenara. di dalam hidup kami maupun mati kami, Ya ame ne moris ka ya ame ne mate. dalam nama Yesus Kristus, Hodi nai Jesus Cristo inara. pemilik domba-domba yang kami Ne layani. be ni ne bibi mak ame serbi ne. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Ame halora sama ba aman iha laleh. Amin. Amin.